Bawa saja, biar Anda tidak lupa. Tapi kalau Anda sudah mengingat wajahnya, tolong hancurkan foto ini. Karena saya tidak mau ada barang bukti yang nantinya akan menyeret saya. Ini profesi saya. Wajah yang ada dalam foto ini sudah terekam dalam memori otak saya. Dan saya bisa mengenalinya kapan dan di mana saja. Ada lagi yang Anda perlukan? Ya. Saya butuh alamat karena saya harus mengobservasi kegiatan sehari-hari istri Anda. Baiklah. Kapan saya bisa melaksanakan tugas saya? Nanti akan saya beritahu. Oke. Sebaiknya Anda pergi sekarang. Karena sebentar lagi istri saya datang. Iya, memang itu antara lain tujuan saya ke Amerika. Saya akan coba meyakinkan investor asing tersebut untuk menanamkan modal dalam bidang ini. Jangan khawatir, Bapak akan saya ajak ikut bergabung dalam usaha ini. Ya, begitu saya dapat respon untuk proyek ini dari investor-investor yang tadi saya bilang. Ya, oke. Selamat siang. Ya. Siska. Ini kue kesukaan kamu. Aduh, kamu tuh ngagetin saya aja. Makasih ya, sayang. Sama-sama. Saya mau ke tempat Velia ya. Kamu nikmatin aja kuenya. Ada masalah apa lagi tuh orang? Justru sekarang yang ada masalah itu bukan Velia, tapi Teddy. Teddy? Kenapa? Dia masih ngotot ngejar Velia. Sekarang malah jauh lebih ngotot. Karena ada laki-laki yang mendekati Velia. Mestinya Teddy tuh nggak nganggu Velia lagi. Kalau emang Velia udah nggak mau, buat apa sih dia jungkir balik ngejar-ngejar Velia? Kalau itu saya sudah bilang. Tapi justru Teddy selalu mengambil contoh pada kita. Karena kamu kan bisa kembali pada saya. Oh, masalahnya beda, sis. Jadi menurut kamu, Velia tidak akan balik lagi pada Teddy? Ya, mungkin suatu saat Velia akan kembali lagi ke Teddy. Tapi untuk taktik. Yang nantinya Velia akan membunuh Teddy dengan cara, ya mungkin dengan cara memberi racun ke Teddy. Terus, toh nantinya Velia akan bebas untuk nikah dengan lelaki lain. Jadi, kamu punya pikiran seperti itu? Sis, kalau saya berpikiran untuk meracuni kamu, itu artinya saya udah kehilangan akal sehat saya. Ya sudah deh. Sekarang makan aja kuenya. Dijamin tidak ada racunnya. Nah, Kok foto saya ada di sini? sebenarnya saya malu untuk ngakuin ini. Cuman tadi saya kangen sama kamu, sis. Jadi ya foto ini buat nemenin saya di kantor. Oh iya. Sebaiknya nanti kangennya saya obati di rumah aja ya. Saya sekarang harus pergi. Kasihan kalau Velia nunggu terlalu lama. Oke. Ya, bye. Bye. Hati-hati ya. Siska. Saya nggak akan ngeracunin kamu, Kak Sis. Tapi, saya akan menghabisi kamu lewat tangan orang lain. Hai. Maaf ya agak lambat. Nggak apa-apa, masuk yuk. Vel,
Sebetulnya Teddy yang membuat saya datang kemari. Percuma dia menyuruh tangan orang lain, termasuk tangan kamu, Sis, untuk menyuruh saya kembali sama dia. Hati saya masih sangat luka, masih sakit. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, Vel. Bahkan jauh lebih sakit daripada kamu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kemenangan jauh lebih berarti daripada kebencian. Dan itu yang membuat saya berusaha untuk mendapatkan Yoga kembali. Kamu bisa begitu karena kamu memang menginginkan Yoga kembali sama kamu. Karena itu kamu bisa mengabaikan semua pengkhianatan Yoga terhadap kamu. Kalau saya gak bisa melupakan semua pengkhianatan Teddy terhadap saya. Mungkin bayangan itu membuat saya susah untuk menerima dia kembali. Bagaimana kalau penolakan kamu yang tanpa kompromi itu membuat dia lari ke pelacur itu? Sorry, maksud saya kalau dia kembali lagi pada Anggi. Anggi gak mungkin semurah itu untuk menjual dirinya, untuk menghancurkan sebuah persahabatan. Tapi bagaimana kalau dia lari lagi ke perempuan lain? Karena penolakan kamu itu. Vel, Teddy itu masih muda, tampan, dan masih banyak uangnya. Saya nggak peduli. Tapi masih banyak perempuan lain yang peduli dengan semua kelebihan yang dimiliki Teddy. Mama sama Tina lagi nggak ada. Saya angkat telepon dulu ya. Halo. Iya betul. Tapi Tina lagi nggak ada. Saya kakaknya. Dari mana ini? Saya Hendrik, temannya Tina dan Aldi. Sorry, Tina udah nggak ada urusan lagi sama yang namanya Aldi. Adik Anda masih ada urusan sama Aldi. Saya tidak percaya. Tina sudah janji untuk menghapuskan Aldi dari masa lalunya. Tanpa sepengetahuan Anda, dia berjanji untuk balas dendam sama Aldi. Dan dia minta tolong sama saya. Oke, nanti saya akan tanyakan sama dia. Saya rasa itu tidak perlu. Cuma tolong beritahukan sama Tina bahwa Aldi baru saja meninggal. Apa? Aldi meninggal? Dokter sudah coba untuk menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak tertolong. Aldi meninggal. Tanya sama dia, apa penyebab kematiannya? Halo? Apa yang menyebabkan Aldi meninggal? Saya rasa sangat memalukan ya untuk dibicarakannya. Nggak apa-apa, bicara aja. Saya bukan anak kecil. Dia meminum obat kuat untuk membuktikan kejantanannya kepada 2 orang pelacur. Tapi obat itu berakibat buruk buat dirinya. Terima kasih ya atas informasinya. Terima kasih. Jadi si Aldi mati karena minum obat perangsang. Mudah-mudahan arwahnya Mona bisa tenang sekarang, Sis. Ada apa nih? Kok kalian tahu-tahu bicara soal almarhumah Mona? Kami baru saja dapat telepon yang mengabarkan kalau Aldi meninggal karena sebab memalukan. Orang tidak boleh mensyukuri kematian orang lain. Ya, walaupun ibu merasa lega sekarang. Orang seperti Aldi yang tidak bermoral itu meninggal juga. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita mensyukuri kematian dia. Soalnya Aldi itu bukan manusia, Mah. Saya malah berdoa, semoga saja arwahnya langsung terlempar ke neraka jahanam. Walaupun kematian Aldi itu bukan karena disebabkan oleh Tina. Tapi saya nggak mengira ternyata dendamnya Tina itu terus membayangi Aldi, Mah.
observasi saya selama 1 minggu. Laporan ini memang rutinitas dia sehari-hari. Dan saya sudah hafal semua alamat-alamat yang ada di sini. Saya rasa sebaiknya Anda berhenti untuk mengikuti istri saya. Karena saya takut lama-lama dia akan curiga kalau masih terus diikuti. Baik, lalu kapan saya bisa menjalankan tugas saya? Segera. Saya sudah punya rencana. Boleh saya tahu rencananya apa? Gini, saya akan merencanakan pulang terlambat. Dan sewaktu saya di kantor, Anda datang ke rumah saya. Ya, berpura-pura sebagai perampok lah. Lalu, Anda buat sedikit keributan, sehingga istri saya akan keluar dari kamar. Lalu kemudian saya tembak istri Anda karena seakan-akan saya panik, pergok. Ya, tapi jangan lupa, Anda harus membawa beberapa barang berharga dari rumah. Supaya kalau nanti polisi datang, mereka akan mengira itu sebuah perampokan. Baik. Saya akan segera menghubungi Anda. Saya permisi. Udah waktunya tidur, Mam. Iya, Mami cuma pengen lihat siaran berita terakhir. Katanya mau ada informasi terbaru mengenai penyembuhan penyakit leukemia. Mami cuma pengen tahu. Apapun metodenya, Mam, tetap aja perlu biaya. Dan kita perlu uang. Ya, tapi siapa tahu metode baru biayanya lebih murah. Toh tetap aja, Mam, perlu uang. Untuk itu saya harus tetap kerja. Makanya saya sekarang ini lagi nungguin Pak Sukoco pulang, Mam. Mudah-mudahan aja dia mau memberikan pinjaman uang. Terus nanti kalau Mami dan Priti sudah sembuh, saya akan kerja buat dia supaya hutang-hutang saya bisa terlunasi. Saya nggak punya pilihan lain lagi, Mam. Saya nggak mau mengharapkan bantuan Yoga sama sekali. Lagi pula buat saya nggak ada bedanya. Setiap bantuan dari dia yang kita terima, harus saya bayar dengan tubuh saya. Lalu, kalau Riti sudah sembuh, Mami juga sudah sembuh, hutang kamu sudah lunas, apa kamu mau berumah tangga secara baik-baik? Kalau saja ada laki-laki baik, mencintai saya, dan mau membiayai pengobatan Priti dan Mami, pasti dong, Mam, saya mau kawin sama dia. Tapi dengan satu syarat, saya tidak merusak rumah tangganya. Halo, Halo, Gi. Ini saya. mau apa lagi kamu? Saya masih ada di kantor. Kamu, saya tunggu sekarang di sini ya. Saya udah capek, Yo. Halo, Anggi? Gi? Saya tidak mau terlibat lagi dalam permainan kucing-kucingan di mana saya selalu kalah. Istri kamu itu sudah seperti bayangan kamu. Dimanapun kamu berada, dia pasti ada. Saya sudah atur supaya Siska tidak akan mengganggu kita malam ini. Saya juga sudah suruh satpam untuk pergi mengantar barang. Dan dia akan kembali lewat dari tengah malam. Jadi nggak akan ada yang tahu bahwa kamu kesini, Gi.
Percuma, Yo. Kamu sudah saya hapuskan dari hidup saya. Ya, itu memang hak kamu. Tapi saya nggak bisa menghapus Preti dalam kehidupan saya, Gi. Ada hal tentang Preti yang penting sekali harus kita bicarakan malam ini. Oke. Tapi kalau nanti sampai istri kamu muncul lagi, saya nggak akan menerima alasan apapun dari kamu. Asal kamu tahu, Yo. Saya mau menemui kamu cuma karena Priti. Saya tetap berusaha untuk supaya bicara sama kamu, Gi. Ini juga karena Preti. Saya ke sana sekarang. Ya, baik. Kamu mau kemana? Mau ke kantor yoga, Mam. Anggi, kali ini tolong dengarkan saran Mami ya. Kamu jangan pergi ya. Saya harus pergi, Mam. Yoga mau bicara tentang Priti. Tapi kok perasaan Mami was-was ya, Anggi? Mami, selama ini Mami juga selalu was-was kan kalau saya mau pergi malam. Tapi saya tahu itu karena Mami sayang sama saya. Tapi nyatanya saya kan baik-baik aja. Nah, malam ini sama kok dengan malam-malam yang lain. Saya pergi dulu ya, Mam. Dia tidak pernah pulang setelah ini lagi. Telepon kantornya juga tidak ada yang angkat lagi. Pasti ada yang nggak beres nih. Siska. Perempuan brengsek. Seharusnya dia sudah mati sekarang. Kita tunggu apa lagi, Bos? Kita tunggu sampai keadaan benar-benar sepi. Setelah itu kita kerjakan sesuai dengan rencana. Dan besok kamu tinggal tunggu uang kamu di rumah. Oke, Bos. Yoga, Anggi. Sayang. Kalau tidak salah, sekarang ini kita ketemu demi Priti. Bukan demi saya atau demi kamu. Kau masih marah? Apa orang dalam posisi saya masih punya hak untuk marah? Ya. Kalaupun memang kamu masih marah, saya nggak tersinggung. Karena pada waktu itu, saya terlibat pada situasi yang mengecewakan kamu. Walaupun saya tidak suka dengan situasi seperti ini. Tapi keadaan seperti ini nggak lama lagi akan berakhir, Ki. Jangan membuat janji yang sulit untuk dipenuhi, ya.
Kamu nggak pernah dengar ada pepatah yang bilang bahwa orang kecil membuat janji dan orang besar membuat komitmen. Dan sayang, Gi, di muka kamu, saya ingin menjadi orang yang besar. Kamu bebas menentukan komitmen terhadap diri saya. Tapi kamu juga harus menghormati komitmen istri kamu terhadap dirinya sendiri. Kamu nggak perlu lagi mikirin dia, Gi. Saya tidak memikirkan dia, tapi kamu yang harus memikirkan dia. Kita habisi dia sekarang. Oke, Bos. Padahal saya kesini kan karena Priti. Ya. Gini, Gi. Awal bulan depan, saya akan pergi ke Amerika untuk melakukan beberapa negosiasi. Nah, saya ingin kamu, Mama, dan Preti untuk nyusul saya ke sana. Dan sebelum saya ketemu relasi-relasi saya, kita akan bawa Preti ke rumah sakit yang paling baik di sana. Terima kasih. Tembak, Bos. Sialan. Kita telat. Sabar, Bos. Ntar aja keluar lagi. Udah tunggu di mobil. Oke. Pengkhianat! Perempuan laknat! Pelacur kamu! Lepaskan saya, Yoga! Sudah! Saya mau membunuhnya! Yoga, lepaskan saya! Anggi, ambil kunci mobil. Kamu tunggu saya di mobil. Dasar perempuan laknat! Aku ada laki-laki orang lain! Yoga, lepaskan saya! Anggi! Jangan pikir aku akan melepaskan kamu! Dan Tuhan akan memaafkan kamu, Anggi! Yoga, lepaskan saya! Yoga, biarkan saya membunuhnya! Iya, Siska, sudah. Lepaskan! Yoga, biarkan saya membunuhnya! Iya, Siska, sudah.
Jangan tinggalkan aku, Gi. Anggi. Anggi. Mengapa kamu menangis pelacur itu? Dia memang sudah seharusnya pergi ke neraka bersama timun dan dosanya. Anggi. Gi. Gi, jangan tinggalkan saya, Gi. Anggi. Kita mau nikah, Gi. Dokter, ada pasien luka tembakan. Bagaimana kondisinya? Sangat kritis, Dok. Dokter Kamil, sekarang Anda di sini. Iya. Tolong dok, Anggi ada nembak kok. Oke. Saya akan berupaya semaksimal mungkin. Bantu saya dengan doa ya. Iya dok. Halo, Velia, mau apa lagi kamu? saya meminta maaf. Setelah perkelahian dengan Teddy tempo hari, saya benar-benar merasa bingung. Sebelum sempat menemui kamu, saya harus berangkat ke Singapura. Masalah itu sudah saya anggap selesai kok. Untuk membela dirinya, Teddy pasti cerita macam-macam tentang saya. Saya nggak mau tahu dan saya nggak peduli mana cerita yang bukan-bukan dan mana cerita yang benar. Oke, saya akan membuktikan sama kamu bahwa saya benar-benar mencintai kamu. Dan saya akan... Pembohong! Hei, pelacur. Jangan coba-coba ganggu suami saya. Kalau kamu sekali lagi coba-coba ganggu suami saya akan bunuh kamu. Tutup mulut kamu. Sekali lagi kamu ngomong saya pelacur, saya robek mulut kamu. Dari siapa, Vel? Ma, ternyata Tuhan masih menyelamatkan saya, Ma. Ternyata Denny punya istri. Terus dia marah-marah? Iya. Ma, kalau Denny telepon lagi, bilang saya sudah tidur. Halo? Iya? Dari siapa ya? Sebentar. Dari Yoga. Sepertinya dia bingung. Halo, ada apa, Yok? Vel, kenapa? Siska kenapa? Bukan Siska, Ma. Tapi Anggi meninggal. Ya Allah. Jadi menurut perkiraan saudara, Germo saudari Anggi mengirimkan pembunuh untuk menghabisi nyawa saudari Anggi. Itu karena saudari Anggi berhubungan dengan Anda tanpa melalui Germonya. Iya. Apa alasan Anda untuk membuat perkiraan seperti itu? Gini Pak, waktu itu saya pernah diancam diperas karena saya berhubungan dengan Anggi tanpa melalui germonya. Ya, tapi saya nolak. Karena saya berhubungan dengan Anggi secara pribadi tanpa melalui siapa-siapa. Baiklah. Untuk sementara ini keterangan saudara saya anggap cukup. Tapi nanti kalau kami membutuhkan keterangan tambahan, saya akan menghubungi saudara. Boleh, silahkan. Silahkan kapan saja Bapak mau, saya akan datang. Yang penting saya bisa membantu polisi untuk menemukan siapa yang pelaku penembakan ini. Baiklah Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Mari Pak. Mari. Oh ya Pak Yoga, sebentar. Ada beberapa hal kecil yang saya rasa masih perlu klarifikasi Anda. Bagaimana kalau besok Anda datang ke kantor saya? Boleh Pak, tapi gimana kalau siang Pak? Karena
paginya saya harus menghadiri pemakaman Anggi. Oke, baik. Malam. Malam. Lebih baik tidak. Buat apa menambah kesedihan pada kemalangan? Lebih baik menyimpan kenangan manis. Bagaimana saya bisa menyimpan kenangan manis, Dok? Sementara Anggi meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Kalau kamu tidak melihat jenazah Anggi, kamu bisa merasakan bahwa dia itu masih hidup. Dan kamu bisa menganggap dia sedang pergi jauh. Sehingga itu akan mengurangi rasa kehilangan kamu. Maafkan saya, Dok. Saya terlalu cengeng. Kadang-kadang kita memang perlu menangis. Karena air mata itu bisa mengurangi beban hati kita. Sudahlah, saya akan urus semuanya. Karena saya memiliki simpati yang khusus terhadap Anggi dan kehidupan dia. Bagaimana dokter bisa tahu banyak tentang Anggi? Saya pernah bicara cukup panjang dengan ibunya. Terima kasih, Dok, atas perhatiannya. Itu merupakan sebagian dari kewajiban formal saya dan kewajiban moral atas konsekuensi terhadap simpati saya terhadap dia. Tadi dokter mengatakan kalau Anggi kena tembakan fatal. Gimana bisa terjadi, Dok? Saya sendiri tidak tahu bagaimana kejadiannya secara rinci. Tapi yang jelas, pada saat kami mendengar ada korban luka tembak, kami menghubungi kantor polisi. Dan Pak Yoga diminta keterangannya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.